Saudaraku, di era digital komunikasi saat ini kita dapat dengan mudahnya menerima berbagai macam informasi dari berbagai belahan dunia yang lainnya dengan sangat mudah, dengan sangat cepatnya. Tapi di sisi lain, dengan berbagai kemudahan yang ada, kita juga dapat menerima sebuah informasi yang tidak benar di gadget kita. Kita dapat menerima sebuah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya atau seringkali disebut sebagai sebuah hoax. Apalagi kalau hoax itu berkaitan dengan isu-isu agama, karena kita tahu di Indonesia ada sebuah sensitivitas yang tinggi ketika bicara tentang agama, apalagi kalau itu adalah sebuah isu yang hoax, isu yang tidak benar, maka itu akan menjadi suatu hal yang berbahaya. Saudaraku, ternyata sebuah fanatisme agama seperti ini kemudian dibumbui dengan berita-berita hoax itu tidak hanya terjadi di era kita di Indonesia, tetapi juga terjadi di peristiwa-peristiwa di dalam sejarah yang lampau. Kisah Rasul 21 itu mencatat sebuah peristiwa ketika Paulus dan rekan-rekannya berkunjung dari satu kota ke kota yang lainnya. Dikatakan ketika mereka sampai di Kaisarea, ada seorang nabi bernama Agabus yang memperingatkan mereka bahwasanya ketika Paulus pergi ke Yerusalem, maka Paulus akan ditangkap, diikat, dan kemudian diserahkan kepada orang-orang asing. Sekalipun Paulus dilarang untuk pergi ke sana, dihimbau untuk tidak pergi ke sana, namun singkat kata, Paulus pergi ke Yerusalem dan bertemu dengan rekan-rekan seiman di sana. Di Yerusalem pun, Rasul Yakobus dan para penatua yang lain memperingatkan Paulus. Karena di sana, di Yerusalem, ada orang-orang Yahudi yang memiliki sebuah asumsi yang keliru, sebuah peranggapan yang keliru tentang Paulus. Mereka berasumsi bahwasanya Paulus itulah orang yang melanggar hukum Musa, bahkan melawan hukum Musa. Dengan sebuah pemikiran bahwasanya Paulus itu melarang orang-orang Yahudi untuk bersunat. Perhatikan bagian ini. Kita perlu mengklarifikasi terlebih dahulu bahwasanya sekalipun di pasal-pasal sebelumnya kita melihat dan belajar bahwasanya Paulus menekankan bahwasanya orang-orang non-Yahudi tidak perlu bersunat untuk menjadi Kristen, untuk beriman kepada Kristus. Tetapi Paulus tidak pernah mengatakan bahwasanya orang Yahudi tidak boleh bersunat. Itu dua hal yang berbeda. Paulus menekankan bahwasanya orang-orang non-Yahudi tidak perlu menjadi Yahudi supaya diterima di dalam iman Kristen. Tetapi Paulus tidak pernah mengatakan bahwasanya orang Yahudi tidak boleh bersunat. Dengan asumsi yang keliru seperti itu, maka orang-orang di Yerusalem, saudara seiman di Yerusalem, menasihatkan Paulus untuk mengikuti sebuah upacara pentahiran yang tidak melawan iman Kristen. Sebuah upacara pentahiran supaya orang-orang Yahudi Yerusalem melihat bahwasanya Paulus adalah orang yang tetap menghargai hukum Musa. Tetapi ternyata hal ini pun tidak cukup. Orang-orang Yerusalem Yahudi justru menghasut orang banyak, menyeret Paulus keluar, memukulinya, bahkan berusaha untuk membunuh Paulus, hingga mereka dilerai oleh tentara-tentara Romawi. Saudaraku, dari kisah ini kita akan melihat dari dua sisi. Yang pertama, secara sekilas kita akan melihat dari sisi orang-orang Yahudi, kenapa mereka berperilaku seperti itu. Dan kemudian nantinya kita juga akan terfokus untuk melihat dari sisi Paulus dan orang-orang Kristen, saudara-saudara seiman yang lainnya di Yerusalem. Ketika kita melihat dari sisi orang-orang Yahudi seperti itu, kita melihat tadi mereka mulai dari sebuah prejudis, sebuah anggapan, sebuah asumsi yang keliru tentang Paulus. Mereka beranggapan bahwasanya Paulus itu orang yang melanggar hukum Musa, orang yang melawan hukum Musa. Mengajarkan bahwasanya orang-orang Yahudi tidak usah lagi mengikuti hukum Musa. Itu sebuah asumsi yang keliru tadi kita sudah sebutkan. Dari sini kita boleh melihat bahwasanya hati-hati tentang asumsi. Hati-hati dengan sebuah asumsi atau peranggapan. Karena itu belum tentu benar. Misalnya saja ketika kita melihat seorang si A dan kita mendengar kabar dari orang lain, dari kabar burung tentang si A ini begini, begitu, dan segala macamnya. Dan kemudian kita mulai membentuk sebuah asumsi, oh ternyata si A itu begini. Atau ketika kita kemudian melihat kehidupan seseorang hanya dari satu sisi saja dan kita mulai beranggapan, oh kok dia begitu ya. Kita mulai membangun sebuah asumsi-asumsi di dalam pikiran kita. Dan ketika asumsi ini tidak diklarifikasi dengan benar, maka asumsi ini bisa menimbulkan suatu hal yang berbahaya di belakang nantinya. Terlebih lagi ketika tadi kita melihat asumsi yang keliru di dalam diri orang-orang Yahudi itu juga ada di dalam sebuah fanatisme agama yang keliru. Fanatisme agama yang keliru ketika mereka beranggapan diri mereka sedang membela hukum Allah, membela hukum Musa. Tetapi di satu sisi mereka sedang berusaha untuk membunuh seorang yang lainnya. Di ayat yang ke-30 bahkan lebih menarik lagi ketika mereka dikatakan mereka menangkap Paulus di bait Allah. Mereka menyeret Paulus keluar dan kemudian menutup pintu gerbang bait Allah dengan sebuah asumsi bahwasanya mereka akan membunuh Paulus di luar gerbang bait Allah.
Mereka sedang menjaga kekudusan bait Allah, mereka sedang menjaga kesucian bait Allah, tetapi pada saat yang sama mereka sedang melanggar hukum Allah sendiri, yaitu dengan menghasut dan membunuh Paulus, berencana membunuh Paulus. Sehingga satu hal lagi yang kita perlu untuk perhatikan, saudaraku, jangan sampai kita pun juga terjebak kepada sebuah fanatisme agama yang keliru seperti ini. Bisa saja kita terjebak kepada sebuah fanatisme agama untuk mengagungkan sebuah ritual tertentu, sebuah liturgi tertentu, ada sebuah tata cara sakramen tertentu dalam ibadah-ibadah kita, sehingga kita merasa bahwasanya ibadah itu tidak akan menjadi sebuah ibadah yang baik kalau tanpa ini dan tanpa itu. Salah satu hal yang patut kita syukuri di dalam pandemi ini adalah bahwasanya semua sistem agama kita dirombak habis untuk menyadarkan kita bahwasanya selama ini mungkin ada hal-hal yang kita anggap itu penting tapi ternyata tidak esensial di dalam gereja kita, di dalam bagaimana kita berorganisasi dan segala macamnya. Atau mungkin juga ada orang-orang yang menekankan di satu sisi ritual-ritual tertentu, dia berpuasa, dia membaca Alkitab, tetapi dia kehilangan esensinya ketika dia berrelasi dengan keluarganya. Dia tidak menampilkan diri sebagai seorang kepala keluarga yang baik dan segala macamnya. Maka hati-hati ketika kita terjebak ke dalam sebuah fanatisme agama yang keliru, kita menekankan di satu sisi, tetapi kita kemudian mengabaikan atau bahkan tidak menganggap hal yang lain menjadi suatu hal yang penting di hadapan Tuhan. Dan kemudian di akhirnya kita bisa melihat bahwasanya ternyata orang-orang Yahudi itu pun jadi orang-orang yang takut kepada manusia lebih daripada mereka takut kepada Tuhan. Ketika mereka menimbulkan kerusuhan di Yerusalem dengan menangkap Paulus, dan kemudian tentara-tentara prajurit Romawi datang, dikatakan di ayat yang ke-32, mereka kemudian menjadi takut dan mundur dari memukuli Paulus. Terlihat jelas bagaimana mereka lebih takut kepada prajurit Romawi daripada mereka takut kepada Tuhan dengan berusaha membunuh seseorang di tempat itu. Saudaraku, ini menjadi sebuah blunder yang luar biasa. Di awal tadi mereka menampilkan diri sebagai orang yang membela hukum Allah, tetapi ternyata mereka punya fanatisme yang salah. Mereka justru melanggar hukum Allah di satu dan dua sisi, dan mereka justru menampilkan sebuah kenyataan bahwasanya mereka lebih takut kepada manusia daripada kepada Allah. Sekali lagi, ini juga menjadi sebuah perhatian bagi kita. Hati-hati terhadap sebuah jebakan untuk terlihat rohani, tetapi Tuhan tidak ada di hati kita. Untuk memakai sebuah topeng agama pada ritual yang kita lakukan tanpa makna. Kemudian di satu sisi yang lain, kita mau melihat dari sisi Paulus dan rekan-rekan Kristen yang lainnya. Di ayat yang ke-21 sampai 23 tadi dikatakan bahwasanya orang-orang Kristen di Yerusalem memperingatkan Paulus untuk sebuah asumsi dan anggapan yang ada di antara orang-orang di luar sana. Saudara-saudara di Yerusalem kemudian menasihatkan Paulus bahwasanya di luar sana ada asumsi-asumsi yang keliru tentang engkau. Maka lakukan ini supaya orang-orang di sana pun diluruskan asumsinya. Saudaraku, ini juga terlihat kembali di bagian akhirnya, di akhir pasal 21 dan awal pasal 22, di mana Paulus memberikan sebuah pembelaan di depan orang-orang Yahudi. Seorang dari The Barna Group bernama David Kinnaman mengatakan seperti ini. Ketika kita dengan serius ingin mengkomunikasikan Kristus kepada orang-orang lain, maka kita perlu untuk memahami posisi mereka, sudut pandang mereka, dan menjelaskan Injil dengan tepat kepada mereka. Dia juga mengatakan demikian. We are not responsible for outsiders' decisions, but we are accountable when our action and attitudes misrepresenting a holy, just, and loving God have pushed outsiders away. Kita memang tidak bertanggung jawab apakah orang itu memutuskan untuk beriman atau tidak. Tetapi tanggung jawab kita adalah jangan sampai kita itu dengan perkataan kita, dengan tutur kata kita, dengan sikap kita, itu justru membuat orang salah memahami Injil sehingga mereka enggan untuk datang kepada Kristus. Dengan kata lain, kita perlu meluruskan asumsi-asumsi yang salah dari orang lain tentang kita orang Kristen. Kita perlu meluruskan asumsi-asumsi yang salah tentang kekristenan. Dan itu yang dilakukan oleh Paulus dalam bagian ini. Ketika dia berusaha untuk meluruskan misinterpretasi yang salah di antara orang-orang Yahudi. Di saat ini pun kita perlu menyadari bahwasanya ada asumsi-asumsi yang keliru di antara orang-orang non-Kristen di luar sana tentang kita, tentang orang Kristen, tentang kekristenan bahkan. Misalnya beberapa contoh. Ada orang-orang yang berasumsi bahwasanya orang Kristen itu adalah orang-orang yang anti homoseksualitas. Dalam artian orang Kristen itu membenci orang-orang homoseksualitas. Orang Kristen itu sangat tidak suka, bahkan homofobia.
Saudaraku, ini sebuah asumsi yang keliru ketika kita kembali kepada Injil, ketika kita kembali kepada Alkitab yang benar. Memang kita tidak setuju kepada sebuah sikap hidup homoseksualitas, tetapi bukan berarti kita membenci mereka, bukan? Dengan demikian kita harus tetap senantiasa mengasihi mereka, menunjukkan kasih kita kepada mereka, orang-orang homoseksualitas itu, dan menunjukkan bahwa asumsi homofobia itu adalah salah. Atau di sisi yang lain, contoh yang lain, orang-orang Kristen itu dianggap sebagai orang-orang yang judgmental, orang-orang yang suka menghakimi, orang-orang yang suka menuduh orang lain, oh ini sesat, ini bidah, dan lain sebagainya. Apakah itu benar? Tentu saja ketika kita kembali kepada Injil, itu pun juga sebuah asumsi yang salah, dan itu pun juga perlu kita klarifikasikan. Tentu saja kita menyatakan sebuah kebenaran, tapi dinyatakan dengan penuh kasih dan tanpa kesombongan, arogansi. Saudaraku, kita perlu untuk menyikapi berbagai asumsi-asumsi yang timbul di pikiran banyak orang di luar sana, supaya Injil itu dapat disampaikan dengan lebih tepat. Asumsi-asumsi itu bisa menjadi sebuah barrier, penghalang untuk orang-orang menerima Injil yang benar. Dan itulah yang perlu kita luruskan. Itulah yang perlu untuk kita bereskan terlebih dahulu sebelum Injil itu diberitakan. Apakah selama ini kita cukup concern untuk hal ini? Untuk membuka jalan bagi Injil. Untuk meluruskan misinterpretasi yang salah, asumsi yang salah di dalam diri orang-orang lain tentang kekristenan. Di sisi yang lain, saudaraku, ketika Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dipukuli, dianiaya, bahkan dibawa ke dalam pengadilan orang-orang Romawi, hal ini kita kembali mengingat bahwasanya sudah dinubuatkan oleh Agabus di ayat 11 sampai ayat yang ke-13 tadi kita melihat. Saya membacakan terlebih dahulu di ayat 11 sekali lagi. Ia datang kepada kami, Agabus datang kepada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang punya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar hal itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Ayat 13, tapi Paulus menjawab, mengapa kau menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan hanya untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem, oleh karena nama Tuhan Yesus. Apakah ini familiar bagi kita? Ketika kita melihat misalnya di Matius pasal 16 ayat 21-23, kita juga akan mendapati kisah yang mirip tentang Yesus Kristus. Ketika Yesus mengatakan bahwasanya di Yerusalem dia akan ditangkap, dianiaya, bahkan disalibkan, maka murid-murid, terlebih lagi Petrus, menyeret dia ke samping dan mengatakan, guru jangan pergi ke sana. Tapi Yesus mengatakan, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tapi bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Dan dengan demikian Yesus tetap pergi ke Yerusalem. Saya tidak sedang membandingkan Paulus dengan Yesus, tetapi yang saya ingin tekankan di sini bahwasanya mereka tahu jalan kehendak Tuhan, dan itulah yang mereka lakukan, itulah yang mereka ikutin, itulah kenapa mereka tetap membulatkan tekad untuk pergi ke sana. Sekalipun saudara kita sudah berusaha untuk meluruskan asumsi yang keliru, sekalipun kita mungkin sudah menjelaskan dengan sikap kita, dengan tutur kata kita tentang kekristenan yang benar, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada orang-orang yang tetap akan melawan kekristenan. Ada orang-orang yang tetap akan tidak menyukai diri kita. Dan itu tidak mengherankan seharusnya. Karena dalam Yohanes 15:19, Yesus juga mengatakan demikian. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita bahwasanya orang-orang akan membenci kita. Tidak semua orang akan menyukai berita kekristenan. Tidak semua orang akan menyukai kita, sekalipun kita sudah menunjukkan sebuah sikap hidup yang baik, menampilkan Injil Kristus dengan terbuka kepada orang lain. Tetapi hal ini pun tidak dapat dihindari. Pertanyaannya, siapakah kita untuk tetap berdiri dalam kebenaran ketika orang-orang itu tetap melawan berita Injil, bahkan melawan pribadi kita? Yesus Kristus, ketika dia tahu di Yerusalem dia akan ditangkap, dianiaya, bahkan disalibkan, Yesus tetap pergi ke sana karena dia tahu itulah kehendak Bapa, itulah jalan pikiran Bapa, yang dengan demikian dia menggenapi kehendak Bapa dan menyelamatkan kita orang berdosa, menebus kita dari dunia untuk dibawa ke dalam kerajaan Allah. Sehingga ketika kita yang masih hidup di dunia ini, kita mendapatkan sebuah sikap-sikap yang berlawanan dari dunia. Dunia menentang kita, dunia tidak menyukai kita. Biarlah kita tetap mengingat bahwasanya kita telah ditebus dari dunia ini menjadi milik Allah. Yesus Kristus mati dan sekali salib untuk membawa kita memang bukan dari dunia ini, tetapi kita kembali kepada Allah.
Tuhan kiranya terus menolong kita untuk menjadi murid-murid yang sejati di hadapan Tuhan.